Kediaman Pangeran Yu menghapus gelar Pangeran Muda, Ye Qingzhou dipenjara selama 5 tahun, tidak melakukan kesalahan apapun, dan hari ini masa hukumanmu sudah selesai. Apa dia tidak mungkin sudah tiada? Sialan, aku juga tidak tahu. Terima kasih, tuan-tuan. Pura-pura tiada, ya? Jangan-jangan dia benar-benar sudah tiada? Membuatku kaget saja. Kamu mau dihajar? Aku benar-benar kaget dibuatnya. Ye Qingzhou, walaupun masa hukumanmu sudah habis, tapi apakah kamu bisa keluar dari penjara bawah tanah ini? Hidup-hidup malam ini, semua tergantung nasibmu sendiri. Tempat apa ini? Penjara bawah tanah? Bebas dari hukuman? Bukankah aku tadi sedang lembur di kantor? Aku sudah bertransmigrasi ke dunia lain. Kamu tidak boleh pergi. Masih ada orang yang ingin menemuimu. Ini bukan mimpi, ini nyata. Aku benar-benar adalah pangeran muda. Kamu hanyalah seorang pangeran muda yang sudah dibuang, dan saat ini, kamu sangat rendah seperti semut kecil. Kamu berani memukul pangeran muda ini? Berhenti, putri kediaman Shangshu yang bernama Situ Shuang telah tiba. Aku tidak peduli lagi. Yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan diri. Kakak Qingzhou, hari ini adalah hari pembebasanmu dari penjara. Aku sengaja datang untuk menjemputmu. Menjemputku? Wanita ini bukan orang baik? Baiklah. Aduh, sudah 5 tahun? Kamu tidak pernah sekalipun menjengukku? Datang malam ini pasti bukan hanya sekadar untuk menjemputku, kan? Kakak Qingzhou, mengingat kita adalah teman masa kecil, katakan saja padaku, di mana pedang Jinghong milik kediaman Pangeran Yu? Sebenarnya kalian sembunyikan? Aku tidak tahu. Ayo katakan padaku. Aku benar-benar tidak tahu. Cepat beritahu aku, di mana sebenarnya pedang Jinghong berada? Teman masa kecil? Sahabat sejak kecil? Inikah yang disebut teman masa kecil? Hanya karena berbeda pendapat, kamu ingin menghabisiku. Aku tanya untuk terakhir kalinya, di mana sebenarnya pedang Jinghong? Maaf sekali ya, aku orangnya tidak suka dipaksa, aku hanya luluh dengan kelembutan. Kurang ajar. Serang dia. Dia sudah kehilangan tenaga dalam selama bertahun-tahun. Dia tidak akan tahan lama. Habisi dia. Hanya untuk menghadapi kalian saja. Apa masalahnya jika tidak punya tenaga dalam? Ye Qingzhou ternyata masih searogan 5 tahun yang lalu. Jika bukan karena ingin mendapatkan pedang Jinghong, melihatmu sekilas saja sudah membuatku merasa mual. Ayo kemarilah. Tidak disangka ya, tubuhmu lumayan juga. Tapi sayang sekali, kamu hanya pantas menjadi selirku. Bukankah dia hanyalah orang cacat yang kehilangan seluruh tenaga dalamnya? Kenapa gerakannya masih sehebat ini? Dasar tidak tahu malu. Hanya segitu saja kemampuanmu? Tubuhmu cukup bagus, tapi sayang sekali, kamu hanya pantas menjadi selirku saja. Jika kalah bertarung lalu menyebar bubuk racun, siapa sebenarnya yang tak tahu malu di sini? Sudah terkena bubuk penghilang jiwaku. Jika tidak ada obat penawarnya, kamu tidak akan bertahan lebih dari 3 jam. Serahkan pedang Jinghong sekarang juga, atau kamu akan aku habisi. Siapa itu? Aku gurunya, Wu Yazi. Apa-apaan ini? Guru gadungan macam apa ini? Jika tak mau tamat riwayatmu, pergi sana. Baiklah. Ini benar-benar takdir yang buruk.
Jangan bergerak. Racunmu sudah dibersihkan. Jika 5 tahun yang lalu Anda tidak menyegel tenaga dalamku secara paksa, bagaimana mungkin aku dijebak hingga dipenjara dan menderita di balik jeruji besi selama 5 tahun penuh? Jangan tidak tahu berterima kasih begitu. Aku ini gurumu. Menyegel tenaga dalammu itu tujuannya untuk melindungimu. Kamu hanyalah seorang putra mahkota yang terbuang. Terlalu banyak orang yang ingin menghabisimu. Tuan tua, Anda membuatku menjalani hidup dalam kegelapan selama 5 tahun, dan Anda bilang itu semua untuk melindungiku? Jika Anda memang guruku, mengapa Anda tidak datang untuk menyelamatkanku? Kamu ini apa kamu tahu kalau di dalam penjara itu jauh lebih aman daripada di luar? Tadi guru sudah melepaskan segel tenaga dalammu. Kenapa tidak cepat berterima kasih kepada gurumu ini? Kamu sudah baik-baik saja sekarang? Benarkah? Coba saja sendiri. Jangan mencobanya padaku. Cobalah di luar sana. Baiklah. Pergilah. Wah, sudah pulih. Hebat juga. Benar-benar sudah pulih? Tentu saja. Benar juga, Guru. Tentang pusaka pedang Jinghong, keluarga kediaman Pangeran Yu, apakah Guru tahu di mana keberadaannya? Mengenai pedang Jinghong, kamu harus mencarinya sendiri. Prioritas utama saat ini, kamu harus segera memulihkan gelar putra mahkotamu dan membangkitkan kembali kejayaan kediaman Pangeran Yu. Jika tidak, bahaya besar akan mengintaimu sewaktu-waktu. Tingkat kesulitannya cukup tinggi. Guru? Guru? Kenapa Pak Tua ini datang dan pergi dengan misterius? Aduh, kenapa aku tiba-tiba berpindah dimensi seperti ini? Sudahlah, yang penting aku harus bertahan hidup dulu. Hadapi saja apa yang akan terjadi nanti. Titah Kaisar tiba. Ye Qingzhou segera terima perintah. Hamba Kasim Wei melapor. Titah yang mulia, perintahkan kamu segera ikut saya ke istana. Ada hal penting yang harus dibicarakan. Sudah selarut ini, hal penting apa yang harus dibahas? Saya baru saja keluar dari penjara. Bisakah saya beristirahat sejenak? Kasim Wei, Kasim Wei, Kasim Wei, kamu terlihat sangat terburu-buru. Memangnya ada masalah apa? Ratu Negara Sisai memimpin delegasi tiba di ibu kota kemarin lusa untuk mengajukan niat perjodohan politik kepada Kaisar. Kaisar sedang mencari kandidat yang cocok untuk perjodohan itu. Perjodohan Putri Sisai? Apa hubungannya denganku? Hei, tunggu aku. Yang mulia, Tuan Muda Ye sudah tiba. Beri hormat, berlututlah. Tidak perlu formalitas. Ratu Sisaimia berniat mencari menantu di Daning kita. 3 hari lagi acara perjodohan akan segera dimulai. Kamu wajib mengikutinya. Hah? Jika kamu bisa menjadi pemenang, aku akan memulihkan gelar pangeran kediaman Pangeran Yu milikmu dan memberikan hadiah yang sangat besar. Hubungan antara negara Sisai dan Daning sedang tegang, bahkan sempat terjadi peperangan beberapa kali. Apa Anda ingin menjadikanku sebagai pion? Anu yang mulia, negara Daning, kita memiliki banyak orang berbakat. Kenapa Anda harus menunjuk saya untuk ikut? Saya hanyalah orang tak berguna yang baru saja keluar dari penjara. Ini adalah keinginan Ratu Sisaimia. Dia secara khusus menyebutkan kepadaku bahwa kamu harus mengikuti acara perjodohan ini. Mengapa begitu? Saya belum pernah bertemu sama sekali dengan Ratu Sisai itu. Sang Ratu memberitahuku bahwa bertahun-tahun yang lalu ayahmu pernah menyelamatkan nyawanya di medan perang. Ada sejarah seperti itu? Benar-benar sebuah kebetulan. Segeralah pergi bersiap. Aku merasa sedikit lelah. Qingzhou, mengapa Yang Mulia memilihmu secara pribadi untuk ikut kompetisi lamaran pernikahan ini? Apa maksud dibalik semua ini? Hei, kalau bukan aku, apa kamu mau dia memilihmu? Aku pun tidak tahu apa maksudnya. Tapi, ini kesempatan untuk mendapatkan kecantikan dari wilayah barat, sekaligus memulihkan gelar pangeranku. Benar-benar hal yang sangat menguntungkan. Bisa mendapatkan 2 keuntungan sekaligus. Kali ini aku sangat yakin akan menang. Saudara Qingzhou, walaupun tenaga dalam sudah pulih, tapi jangan sekali-kali meremehkan lawan. Apa? Kakak, jaga dirimu baik-baik. Aku pergi duluan. Aku ke sebelah sana. Ratu Sisai tiba. Lapor Ratu Sisai. Segala persiapan untuk kompetisi lamaran pernikahan sudah siap sepenuhnya. Kudengar, para peserta yang hadir hari ini adalah para pria terbaik di negara Daning.
Semoga kalian tidak membuat Yang Mulia Ratu kecewa. Saudara Qingzhou, kundengar Raja Jin dan Zhao Yichen juga akan ikut serta. Apakah kamu punya keyakinan penuh untuk menang? Kamu pikir, siapa aku? Tapi soal Putri Mia ini, belum ada yang pernah melihat parasnya. Apa kamu yakin terhadapnya? Ternyata kamu memikirkannya dengan sangat mendalam, Tentu saja, maka aku tidak akan membiarkanmu menang dengan mudah. Kasimwei, kita bisa memulainya. Ratu Sisai, pertemuan untuk mencari menantu dimulai sekarang juga. Persilakan Raja Jin untuk masuk ke panggung. Persilakan putra tuan kediaman Shangshu, si Tunan, masuk ke panggung. Tuan muda situ ahli dalam ilmu pengetahuan dan bela diri. Raja Jin dan Zhao Yichen bahkan memiliki kecerdasan yang tak tertandingi. Ilmu bela diri mereka adalah yang terbaik di antara ketiga pasukan. Jika melihat ke seluruh ibu kota, tidak ada yang bisa menandingi mereka. Pertarungan hari ini pasti akan sangat luar biasa. Persilakan rakyat jelata Ye Qingzhou naik ke panggung. Itu aku, benar, ini aku, ini aku, ini aku. Aku datang, aku datang, aku datang. Bukankah ini pewaris Ye Qingzhou yang sudah dibuang oleh kediaman Pangeran Yu? Apa yang dia lakukan di sini? Benar juga ya, dia baru saja dibebaskan dari penjara beberapa hari yang lalu. Seorang mantan pewaris tak berguna, bagaimana mungkin bisa mengikuti acara mencari jodoh ini? Ye Qingzhou, cepat pergi dari sana. Apa kamu tahu apa hukumannya jika mengacaukan acara ini? Kamu hanyalah rakyat jelata? Apa kualifikasi yang kamu miliki untuk ikut dalam acara ini? Kasimwei, apa maksud dari semua ini? Hei, kalian semua tidak perlu menganalisisnya lagi. Sudah, jangan dianalisis lagi. Kedatanganku di acara perjodohan ini adalah atas perintah lisan dari Yang Mulia. Memang benar begitu adanya. Kalian punya masalah dengan itu? Si. Yang Mulia Raja Jin Anda juga tidak punya masalah, kan? Ye Qingzhou, aku ingin melihat hari ini. Bagaimana kamu akan menyelesaikan situasi ini? Tahap pertama adalah ujian kecerdasan. Pertanyaan ini ada di dalam negara Sisai kami, tidak ada seorang pun yang bisa menjawabnya. Siapapun yang bisa membuat pohon kering ini berbunga dalam waktu 1 dupa, dialah yang akan menjadi pemenangnya. Pohon kering berbunga? Bahkan, jika kita menggunakan tenaga dalam pun, tetap tidak mungkin bisa membuatnya tumbuh. Tenaga dalam, kamu benar-benar orang bodoh. Dia memintamu membuat pohon kering berbunga, tapi kamu malah bicara tentang tenaga dalam. Coba katakan itu sekali lagi. Teka-teki ini bisa diselesaikan. Pengawal, siapkan alat tulis. Ternyata orang ini punya otak juga. Apa kamu punya siasat untuk menjawabnya? Jika tidak punya, lebih baik menyerah sekarang saja, dan enyah dari hadapanku. Bahkan kakakku saja tidak berdaya, mana mungkin sampah sepertimu bisa memikirkan jalan keluarnya? Cepat enyahlah, jangan hanya membuat malu di sini. Membuat pohon kering berbunga, apa sulitnya? Sungguh sombong, benar-benar sebuah lelucon. Kasimwei, bantu aku bawakan sebaskom air dingin nanti. Aku melukis untuk membuat bunga prem, bisa membuat pohon kering kembali mekar. Strategi seperti ini, apakah sesuai dengan keinginan Yang Mulia Ratu? Raja Jin memang sangat cerdas. Bisa memikirkan siasat seperti itu. Hebat sekali, hahaha. Biar aku saja, biar aku yang lakukan. Ayo. Mohon maaf jika penampilanku buruk, mohon maaf. Pandai menyesuaikan diri dengan situasi dan bisa bersikap begitu tenang. Ye Qingzhou, kamu yang hari ini, kenapa terasa seperti orang yang sangat berbeda? Kamu ternyata mencairkan lilin dan membuatnya menjadi bunga prem. Anak ini ternyata sangat cerdik dan pintar. Ini cuma trik kecil yang tak berarti. Yang Mulia Ratu, bagaimana menurut Anda dengan solusi saya? Babak pertama, Ye Qingzhou menang. Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih banyak. Jangan senang dulu. Terima kasih. Kamu hanya sedang beruntung saja. Babak selanjutnya adalah pertandingan tenaga dalam. Kamu tidak akan mungkin bisa menang.
Putaran kedua dimulai, silakan perlihatkan kekuatan dalam kalian, dan pemenangnya akan ditentukan langsung oleh Ratu Sisai. Benda apa ini? Aku adalah petarung nomor 1 di negara Sisai. Batu ini bernama berlian, yang kekerasannya tak tertandingi, bahkan pedang pun tidak sanggup menghancurkannya. Apakah di negara Daning ada orang hebat, yang bisa menghancurkan batu ini dengan kekuatan dalam? Apa susahnya? Biar aku dulu. Kamu duluan, Ye Qingzhou. Kamu sudah kehilangan kekuatan dalammu 5 tahun yang lalu. Untuk babak ini, sebaiknya kamu mengundurkan diri saja. Jika tidak, kamu hanya akan menjadi bahan tertawaan dan merusak harga diri Daning. Seluruh dunia tidak ada yang tahu kalau segel kekuatan dalamku sudah terlepas. Bukankah ini sebuah keberuntungan besar? Hei, Raja Jin yang mulia, Anda saja begitu percaya diri, lalu kenapa aku harus mundur? Lagi pula, kita lihat saja nanti siapa yang sebenarnya akan mempermalukan Daning. Siapa tahu maksudku, bagaimana jika itu adalah Anda yang mulia? Kekuatan dalam Tuan Muda Situ ini benar-benar biasa saja. Lemah sekali. Tidak punya kekuatan dalam ya? Kalian perhatikan baik-baik. Wah, memang pantas jadi petarung nomor 1 di negara Sisai. Hebat sekali. Petarung nomor 1 negara Sisai? Cuma segitu saja kemampuanmu? Bawakan satu lagi Intan. Jika batu ini tidak terbelah, aku akan membuatmu hancur berkeping-keping seperti batu ini. Kalau begitu aku... Oh, Pangeran Raja Jin. Anda duluan, silakan Anda yang menunjukkannya lebih dulu. Bagus, Haha. Tetap saja Raja Jin yang paling hebat. Tenaga dalam ini. Bagus sekali. Memang benar Raja Jin sangat luar biasa, sampai bisa menghancurkan Intan menjadi tumpukan kerikil. Belum terlambat bagimu untuk menyerah sekarang. Setidaknya kamu tidak akan dipermalukan di depan umum. Putri wilayah barat, aku sudah pasti akan menikahinya. Tenaga dalam seperti ini, hanya lumayan saja, masih jauh tertinggal dibandingkan denganku. Prajurit terkuat perbatasan barat, apa masih ada batu seperti ini lagi? Ambilkan satu lagi Intan. Jangan sok jagoan. Siapa yang tidak tahu kalau sampah sepertimu tidak punya tenaga dalam sama sekali? Bukankah dia itu sampah yang sudah kehilangan semua tenaga dalamnya? Sangat mustahil baginya untuk bisa membelah Intan. Bukankah sampah ini sudah kehilangan seluruh tenaga dalamnya? Bagaimana bisa? Dia bahkan membuat batu berlian yang sangat kokoh hancur berkeping-keping menjadi debu. Betapa mengerikannya tenaga dalam miliknya itu. Hei, kalian lihat cepat. Wah, saudara, Qingzhou memang memiliki tenaga dalam yang sangat dalam, benar-benar ajaib. Apakah dia masih putra mahkota yang tidak berguna, Ye Qingzhou? Iya, bahkan Raja Jin saja hanya bisa membelah berlian itu menjadi bongkahan kecil. Tenaga dalamnya ternyata telah mencapai tingkat yang tak tertandingi. Wah, hebat sekali. Benar. Ye Qingzhou, kapan kamu memulihkan tenaga dalammu? Sampai bisa mengalahkan Raja Jin dan pakar nomor 1 dari Sisai. Raja Jin, katakan padaku, di babak ini, di antara kita berdua, siapa yang membuat Daning malu? Ini hanyalah ujian tenaga dalam saja. Menang atau kalah masih belum diputuskan. Bukankah masih ada tahap terakhir? Tahap kedua, pemenangnya adalah Ye Qingzhou. Tuan muda Ye, tenaga dalammu sungguh membuat kagum. Untuk tahap terakhir, Anda sekalian boleh memilih lawan masing-masing untuk melakukan duel bela diri. Pertarungan ini berbahaya, jadi aku harap Anda semua berhati-hati. Ye Qingzhou, aku memilihmu hari ini. Kamu tamat sekarang. Pangeran Jin, maka aku hanya bisa berurusan denganmu. Tunggu sebentar. Menghadapi mereka bertiga, kamu harus sangat berhati-hati. Ada apa? Takut tiada ya? Jika takut, masih belum terlambat bagimu untuk berlutut memohon ampun. Kalian salah paham, kalian semua salah paham. Kurasa tidak perlu repot-repot seperti ini. 1, 2, 3.
Kalian bertiga majulah bersama-sama. Kamu, Ye Qingzhou, apa kamu sudah gila? Hanya dengan kekuatanmu sendiri kamu ingin melawan 3 orang lainnya? Benar-benar sombong, tak tahu malu, dan cari mati. Kebetulan sekali, bereskan dia dulu, lalu kita tentukan siapa yang terkuat. apa menurutmu ini tidak konyol? Kamu ingin mengalahkan kami bertiga hanya dengan sebilah bambu usang, jangan bercanda. Ye Qingzhou, apakah kamu memang sangat hebat atau hanya sombong saja? Sejak aku kediaman Pangeran Yu, 5 tahun lalu saat pedang Jinghong menghilang, sejak saat itu, aku tidak pernah lagi menggunakan pedang untuk menghadapi kalian bertiga. Sebilah bambu sudah cukup. Aku akan menghabisimu duluan. Hari ini aku pasti akan menghabisimu. Dari mana si sampah ini mempelajari jurus aneh seperti itu? Serang bersama-sama. Jurus yang sangat kuat, melawan 3 orang sendirian, tapi ternyata dia masih bisa menanganinya dengan mudah. Ye Qingzhou, kapan ilmu bela dirimu menjadi begitu luar biasa hebat? Berhenti. Aku sudah melihat dengan jelas siapa yang unggul di antara kalian semua. Tidak perlu bertarung lagi. Tunggu dulu. Pemenangnya belum ditentukan. Bagaimana bisa kita berhenti sekarang? Kamu benar-benar tidak tahu malu ya. Setelah kalah malah bermain licik dan menyerang sembunyi-sembunyi. Ayo, maju lagi. Tunggu saja kamu. Jika bukan karena perintah sang ratu, aku pasti sudah melenyapkanmu. Ratu Sisai memberi perintah. Pertandingan telah berakhir. Ye Qingzhou menghadapi 3 lawan sekaligus, tapi sama sekali tidak tertinggal. Ilmu bela dirinya benar-benar sudah mencapai puncaknya. Hari ini, kompetisi pencarian jodoh resmi berakhir. Ye Qingzhou keluar sebagai pemenang. Performa Ye Qingzhou hari ini disaksikan oleh semua orang, tidak hanya mengharumkan nama Daning, tetapi juga mendapat perhatian dari Ratu Sisai. Baginda Raja pasti akan memberikan hadiah. Silakan Ye Qingzhou ikut saya masuk ke istana untuk merundingkan pernikahan dengan Putri Sisai. Ye Qingzhou, apa kamu benar-benar akan menjadi suami dari Ratu Sisai? Wah, saudara Qingzhou, hebat sekali. Bisa melawan 3 orang sendirian, sungguh luar biasa. Ye Qingzhou, jangan senang dulu. Putri Sisai bukan seseorang yang bisa dinikahi sembarang orang. Kamu tidak layak. Memangnya kamu layak? Aku baru saja melihat kalau si Tunan itu orang picik dan Raja Jin itu orang yang pendendam. Kamu harus lebih berhati-hati ke depannya. Ada kamu di sini, aku tenang. Silakan, Tuan Muda Ye segera ikut saya masuk ke istana. Terima kasih, Tuan. Aku pergi sekarang. Pergilah. Tuan Muda Ye, pada pertemuan lamaran hari ini, penampilan Anda sungguh luar biasa, hingga membuat Baginda Raja sangat senang. Beliau memanggil Anda untuk masuk ke istana besok untuk diberikan penghargaan. Selain itu, malam ini Ratu Mia mengundang Anda secara pribadi. Tuan Muda Ye, Anda benar-benar pria yang sangat beruntung. Tuan Wei, Anda terlalu berlebihan. Silakan. Ratu Mia, Tuan Muda Ye sudah tiba. Ratu Mia, Pangeran Ye, kemarilah dan duduklah. Kudengar, Pangeran Ye dipenjara selama 5 tahun, kehilangan seluruh tenaga dalamnya. Tapi mengapa di pertemuan hari ini Anda tampak berubah drastis? Memiliki ilmu bela diri yang sangat hebat, bahkan kecerdasan Anda pun jauh melampaui yang lain.
Wanita ini tidak sesederhana itu. Aku harus mengujinya. Ratu Mia, datang ke Daning kami ini, apakah benar-benar hanya untuk mencari suami? Jika tidak, apa lagi? Baiklah. Karena tidak ada tujuan lain, maka malam ini kita akan menikah. Malam ini adalah malam yang indah, momen yang sangat berharga. Kamu jangan terburu-buru. Sebelum menikah, aku ingin kamu menjanjikan satu hal kepadaku. Katakan saja, jika aku menjadikanmu sebagai suamiku, kamu harus merelakan segalanya untuk ikut bersamaku ke Sisai dan tidak pernah kembali lagi ke Daning. Bisakah kamu melakukannya? jika aku tidak setuju, memangnya kenapa? Kenapa tidak setuju? Ayahmu Pangeran Yu telah menyelamatkan nyawaku 8 tahun yang lalu, dan kebaikan ini akan selalu aku ingat. Ini benar-benar memintaku untuk menjadi menantu yang tinggal bersama mertua. Jika kamu bersedia mengikutiku ke Sisai, kamu akan mendapatkan kekayaan dan kehormatan yang tiada habisnya. Sekarang aku masih belum bisa pergi. Kamu akan memiliki kekayaan dan kemewahan yang tak ada habisnya. Ayahku dijebak oleh orang jahat 5 tahun lalu, dan aku juga dijebloskan ke penjara dengan tidak adil. Bahkan pusaka leluhur, pedang Jinghong pun ikut menghilang tanpa jejak. Jika tidak menemukan pedang Jinghong, aku tidak akan meninggalkan Daning walau hanya selangkah pun. Lalu bagaimana jika benda itu tidak akan pernah ditemukan? Aku percaya segalanya mungkin jika kita berusaha. Tebakanmu benar. Kedatanganku ke Daning kali ini bukan hanya untuk mencari menantu, tapi juga untuk mendorong perundingan damai antara dua negara agar tidak ada lagi peperangan di perbatasan. Tuan Putriku Mia yang terhormat, yang mulia, lihatlah betapa kacaunya kondisi pemerintahan di Daning saat ini. Jika Anda ingin menghentikan perang sekarang, bukankah itu hal yang tidak mudah dilakukan? Ya, aku sepikiran denganmu, percaya bahwa segala sesuatu bisa diwujudkan dengan usaha. Siapa yang mengirimmu kemari? Siapa yang mengirimmu ke sini? Dia mengakhiri hidupnya sendiri dengan menggigit lidahnya. Ini semua ditujukan kepadaku. Mengapa penjagaan di Istana Daning ini begitu kendur? Mia, istana pun tidak sepenuhnya aman. Kamu harus lebih berhati-hati nanti. Besok yang mulia memanggilku ke istana, pasti untuk membahas pernikahan politik kita. Terima kasih sudah menyelamatkanku hari ini. Masalah kecil. Kurasa soal pernikahan politik kita, sebaiknya kita bicarakan matang-matang lagi. Ratu, beristirahatlah lebih awal. Tuangkan segelas air. Tidak ada. Sih. Hei, bukankah kamu pergi ke kamar Sisai? Kupikir malam ini kamu akan... Isi kepalamu cuma hal-hal tidak senonoh saja. Aku beritahu kamu, tadi malam ada yang mencoba menghabisi Tuan Putri. Urusan pernikahan politik ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Apa? Lalu siapa yang memerintahkan pembunuh itu? Aku belum sempat menanyainya, tapi dia sudah tiada. Duduklah. Dengar ya, kamu kirim beberapa orang lagi untuk melakukan penyelidikan rahasia. Lalu juga, tentang keberadaan pedang Jinghong, selidiki dengan teliti. Baik, saya akan segera melaksanakannya. Satu hal lagi, firasatku soal pernikahan politik ini masih akan ada perubahan mendadak. Jadi begini suasananya di siang hari. Ini tidak jauh berbeda dengan Heng Dian. Tuan Muda Ye, Tuan Muda Ye. Kasim Wei, ada apa? Kaisar dan para menteri memiliki masalah besar karena urusan aliansi pernikahanmu dengan Ratu Sisai. Kamu harus berhati-hati dalam bicara dan bersikap. Terima kasih atas pengingatnya, Kasim. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Tuan Muda Ye tiba. Ye Qingzhou, kenapa kamu tidak berlutut saat bertemu Kaisar?
lupakan formalitasnya. Kasim Wei umumkan dekretnya. Atas mandat langit, Kaisar menyatakan, Ye Qingzhou, pada kompetisi perjodohan kemarin, berhasil meraih kemenangan mutlak, dan mengharumkan nama Daning dianugerahkan 1000 keping emas, sebuah kediaman, dan mulai hari ini gelar Shizi dari kediaman Pangeran Yu untuk Ye Qingzhou resmi dipulihkan. Keputusan Yang Mulia yang terburu-buru ini rasanya kurang tepat. Yang Mulia, ini benar-benar tidak boleh dilakukan. Ye Qingzhou itu sangat sombong, memiliki banyak catatan buruk, dan dia juga baru saja bebas dari penjara. Bahkan kemarin dia terang-terangan melukai putraku, si Tuna. Sangat tidak pantas untuk memulihkan gelar Shizinya. Hei, itu karena putramu yang sengaja cari masalah. Tuan Menteri, sebagai pejabat tinggi, Anda jangan sewenang-wenang. Cari masalah? Aku yang cari masalah, biar aku beritahu ya. Yang Mulia, jika identitas Shizi Ye Qingzhou dipulihkan, takutnya ada pihak yang tidak puas dan membahayakan stabilitas kerajaan. Aku mengatakan aku membahayakan kerajaan, menurutku, justru Anda yang jadi ancaman terbesar di kerajaan ini. Apa yang Tuan Menteri katakan memang benar. Ye Qingzhou tidak memiliki bakat maupun moral. Dia sama sekali tidak tahu apa-apa soal urusan istana. Lantas apa kualifikasinya untuk memulihkan statusnya sebagai putra mahkota? Raja Jin, Tuan Menteri, kalian berdua adalah pejabat penting kekaisaran. Aku tentu saja akan menghargai pendapat kalian. Untuk membuktikan apakah Ye Qingzhou benar-benar berbakat, aku akan memberikan 2 pertanyaan dan hasilnya akan segera terlihat. Kalian semua boleh menjawab. Jika ada yang bisa menjawabnya, aku akan segera memulihkan posisi Ye Qingzhou sebagai putra mahkota kediaman Pangeran Yu. Jika tidak ada yang bisa menjawab, maka semua penghargaan akan dibatalkan. Saya akan mematuhi titah Anda, Yang Mulia. Jika kamu tidak bisa menjawab, maka kamu tidak layak menikah dengan Ratu Sisai, supaya tidak memalukan negara Daning. Yang Mulia, silakan berikan pertanyaannya. Dia hanya pria kasar yang hanya bermodal tenaga. Kita lihat saja bagaimana dia akan mempermalukan dirinya hari ini. Kasim Wei, silakan berikan pertanyaannya. Pertanyaan pertama. Negara Daning dan Shisai telah sering terlibat konflik di perbatasan. Tolong buatkan sebuah puisi dengan tema Pertempuran di Perbatasan. Meminta orang modern sepertiku untuk berpuisi? Bukankah ini pertanyaan yang sangat mudah? Apa sulitnya ini? Biar aku dulu yang mulai. Gurun luas pasirnya seputih salju. Bulan di Gunung Yan melengkung bagai pengait. Ye Qingzhou, siapa yang tidak tahu kau sejak kecil terobsesi dengan ilmu bela diri dan tidak peduli dengan buku-buku sastra? Bagaimana kau akan menjawab pertanyaan ini? 1.400.000.000 orang di seluruh negeri tahu bahwa Anda sangat terpelajar. Silakan Anda duluan. Rumput perbatasan tumbuh subur di musim gugur. Gemerincing lonceng masih terdengar hingga kini iringan ringkikan kuda perang. Bagus, luar biasa. Tuan Menteri mengucapkannya dengan sangat baik. Ye Qingzhou, kau tidak punya sedikit pun ilmu pengetahuan. Jika tidak bisa membuat puisi, cepatlah menyerah saja. Sekarang giliranku, sekarang giliranku. Permisi, lewat sebentar. Bulan zaman Qin dan gerbang perbatasan zaman Han. Mengapa Ye Qingzhou setelah keluar dari penjara seperti berubah menjadi orang yang berbeda sama sekali? Orang-orang yang pergi sejauh 10.000 mil belum kembali. Andai saja ada jenderal terbang di Longcheng, Andai saja ada jenderal terbang di Longcheng, pasti tak akan kubiarkan kuda musuh melewati pegunungan Yin. pasti tak akan kubiarkan kuda musuh melewati pegunungan Yin. Hebat, hahaha. Tuan Muda Ye, puisinya sangat indah. Tapi tolong turunlah terlebih dahulu. Maafkan saya, mohon maaf. Puisi ini memiliki makna yang dalam, suasananya sungguh megah, dan sangat sesuai dengan situasi pertempuran di perbatasan. Ini sungguh langka dan luar biasa. Benar-benar aneh. Sejak kapan pemuda ini memiliki bakat seperti itu? Untuk soal pertama, puisi karya Ye Qingzhou yang menang, apakah ada yang punya keberatan? Tidak ada keberatan. Soal kedua, pajak kekaisaran Daning kita menurun setiap tahun. Ditambah lagi dengan perang yang terus-menerus di perbatasan utara, dan wilayah Jiangnan yang sedang dilanda wabah penyakit. Di saat menghadapi masalah luar dan dalam seperti ini, apakah kalian memiliki strategi bagus untuk menyelesaikannya? Tuan Menteri, apakah kamu punya rencana untuk mengatasinya? Dia sedang bicara padamu? Saya rasa kita harus menambah pasukan di perbatasan utara, meningkatkan pajak di dalam negeri, dan mengenai wabah di Jiangnan. Kamu benar-benar pembawa sial? Sangat bodoh. Lancang, beraninya kamu bicara sembarangan di hadapan Yang Mulia. Jika kamu tidak setuju, berikan saja saranmu kepada Yang Mulia. Tapi jika kamu tidak punya ide apapun, hukuman apa yang pantas untukmu? Yang Mulia, saya memiliki saran 8 kata yang bisa mengatasi masalah luar dan dalam. Kurangi pajak, perkuat perbatasan, bersihkan pejabat korup, dan bantu korban bencana. Bicaramu mudah sekali, tapi apakah ada strategi yang lebih terperinci?
Tentu saja saya akan menyusun sebuah rencana untuk diajukan kepada Yang Mulia. Jika rencana Anda tersebut sudah dijalankan, namun masih tetap tidak bisa menyelesaikan masalah dalam dan luar negeri, lalu apa yang akan Anda lakukan? Jika rencana saya terbukti tidak efektif, saya Ye Qingzhou bersedia menerima hukuman apapun, saya serahkan keputusannya kepada Anda. Baik, sudah sepakat ya? Tunggu dulu, Tuan Shangsu. Karena kita sudah membicarakan hal ini, mari kita membuat sebuah taruhan. Jika rencana saya ternyata berhasil, apa yang akan Anda lakukan? Aku akan mengundurkan diri dari jabatan ini dan pulang ke kampung halaman untuk pensiun. Sudah sepakat? Mulai hari ini, gelar Pangeran Muda Ye Qingzhou, kediaman Pangeran Yu, akan dipulihkan. Hal ini tidak perlu diperdebatkan lagi. Terima kasih Yang Mulia. Melapor Yang Mulia, Ratu Mia dari Sisai telah menunggu di luar istana cukup lama. Persilakan mereka masuk. Pengumuman, Ratu Mia dari Sisai dipersilakan masuk. Hormat saya kepada Yang Mulia Ratu Daning. Tuan Putri, silakan bangun dan silakan duduk. Mengenai pertemuan perjodohan kemarin, Pangeran Muda Ye Qingzhou kediaman Pangeran Yu telah keluar sebagai pemenang. Jadi bagaimana hasil diskusi mengenai pernikahan Ratu dengan Ye Qingzhou? Negeri Sisai sangat kuat, aku tidak boleh membiarkan dia berhasil menikahi Mia. Harus menjadi milikku. Masalah ini masih perlu dibahas lebih lanjut secara matang. Ini sengaja memberiku kesempatan untuk mengundurkan diri dengan baik. Oh, mengapa begitu? Yang Mulia Kaisar Daning, selama beberapa tahun terakhir, Sisai kami dan Daning sering mengalami gesekan di perbatasan, perselisihan terus terjadi, dan rakyat sangat menderita karenanya. Jika kita bisa menghentikan perang dan merundingkan perdamaian, maka pernikahan aliansi kita baru bisa terlaksana dengan lancar. Apa maksud perkataanmu itu? Apa kamu sedang mengancam kaisar kami? Yang Mulia, kedatangan saya ke Daning kali ini adalah dengan membawa ketulusan. Mengenai masalah penghentian perang permanen antara kedua negara, saya harap Yang Mulia bisa mempertimbangkannya dengan sangat hati-hati. Benar saja seperti dugaanku, pernikahan untuk mencari menantu ini hanyalah kedok semata. Jika ingin mencapai kesepakatan damai, syarat apa yang diminta oleh Ratu? Kota Fenghuo dan kota Yuge yang berada di perbatasan kedua negara, saya harap akan menjadi wilayah kekuasaan negara Sisai kami, dan setengah dari pendapatan pajak tahunan bisa diberikan kepada Daning. Tidak boleh. Mengenai kepemilikan kedua kota ini, selama ratusan tahun, selalu menjadi perdebatan. Raja Jin, bagaimana menurutmu? Kota Fenghuo dan kota Yuge selama ratusan tahun terletak di wilayah barat dan selalu menjadi wilayah tanpa hukum. Menurut saya, syarat yang diajukan oleh Ratu sangat tulus. Hahaha, Yang Mulia Raja Jin, kamu sungguh pengertian dan punya pandangan luas. Bukan hanya itu, kabarnya wabah pes melanda sirkuit Jiangnan, banyak rakyat yang sudah tiada. Kami di Sisai punya obat mujarab untuk wabah pes asal Yang Mulia setuju. Wabah pes di sirkuit Jiangnan bisa segera diatasi. Wabah pes? Aku yang dari zaman modern pun tahu, bukankah ini kesempatan bagus untuk berjasa bagi Daning? Yang Mulia, kudengar tabib Istana Negara Daning sudah angkat tangan. Ini adalah resep rahasia dari negara Sisai kami. Dalam 10 hari saja, wabah itu akan lenyap total. Yang Mulia, Ratu Mia, jika aku juga tahu resep ini, apakah aku juga boleh mengajukan syarat penghentian perang? Ye Qingzhou, kamu baru saja kembali menjadi putra mahkota. Jangan bicara sembarangan. Ini adalah resep rahasia milik negara Sisai kami. Tidak mungkin kamu bisa mengetahuinya. Apakah ucapanmu itu serius? Resep untuk mengobati wabah pes adalah dengan rumput bambu muda dan danpi sebagai bahan utama, dibantu dengan shengdi dan akar alang-alang, rebus dengan api kecil selama lebih dari 3 jam, setelah 7 hari maka akan sembuh total. Apakah ucapanku benar? Benar-benar sama persis. Aku hanya mengerti sedikit tentang pengobatan, sebenarnya resep ini tidaklah sulit, hanya saja tidak ada yang mengetahuinya di dalam negara Daning. Pangeran Muda, mengenai gencatan senjata kedua negara, apa saranmu? Aku rasa, kota Fenghuo diserahkan kepada negara kita, kota Yuge diserahkan kepada Sisai, masing-masing negara mengirim pasukan untuk berjaga, hapuskan pajak selama 3 tahun, dan biarkan rakyat berdagang dengan bebas. Dengan begitu, selain bisa menghindari peperangan, ini juga bisa memakmurkan rakyat. Mengapa tidak melakukannya saja? Bagus. Putra mahkota kediaman Pangeran Yu sangat cerdik. Sisai telah mencapai kesepakatan damai dengan Daning kita. Ini sungguh patut dirayakan. Saran dari Pangeran Muda cukup masuk akal, aku setuju. Aku tidak tahu bagaimana pendapat Ratu Mia mengenai hal ini. Aku setuju. Dia bahkan lebih pintar dari yang aku bayangkan. Melapor pada Yang Mulia, kedatangan kami kali ini membawa banyak produk khas negara Sisai, berharap bisa saling melengkapi dalam bidang perdagangan dengan negara Daning. Bawa kemari. Bawa kemari.
Wilayah negara Shisai kami memiliki sumber daya yang melimpah. Silakan Anda sekalian lihat, semua ini adalah komoditas yang bisa diperdagangkan. Ini adalah anggur berkualitas hasil buatan negara Sisai kami gitu dah. Silakan dicicipi. Barang sebanyak ini, apa rencana tersembunyi yang ada di baliknya? Pasti ada konspirasi. Tuan, benar, anggur yang sangat nikmat. Luar biasa. Anggur ini sungguh enak. Anggur ini memiliki cita rasa yang tahan lama, ada sedikit rasa asam dan pahit yang unik. Ini benar-benar anggur yang berkelas. Yang mulia Daning, anggur ini hanya ada di negara Sisai kami. Pihak kami bersedia memberikan resep rahasia anggur ini untuk ditukar dengan 10.000 jin biji besi Daning. Bagaimana menurut pendapat yang mulia? Ini bisa menjadi kesempatan yang menguntungkan. Bukankah ini bisa memenangkan hati Mia? Anggur ini memang berkualitas tinggi. Menurut pandanganku, syarat pertukaran dari Ksatria Gudiar ini bisa diterima. Ini bukannya cuma anggur biasa ya. Biji besi itu kan komoditas strategis. Biasanya aku dengar Raja Jin itu sangat cerdas. Kenapa hari ini terlihat sangat bodoh? Apa maksud perkataanmu itu? Apa menurutmu ada yang salah dengan usulanku? Yang mulia, sepanjang sejarah, biji besi sangat penting untuk pembuatan senjata dan baju pelindung. Menukar 10.000 kati biji besi kita dengan resep minuman keras murahan ini, nilainya sama sekali tidak sebanding. Menurut saya, cara ini tidak tepat. Dahulu Raja Wilayah Barat bersedia membayar 10.000 keping emas hanya untuk mendapatkan resep rahasia anggur ini. Dan kamu masih merasa ini tidak sebanding? Kalian semua tidak perlu berdebat lagi mengenai masalah ini. Yang mulia, hamba yang tua ini memiliki sebuah saran. Untuk berburu di luar kota besok, kedua belah pihak bisa bertanding satu sama lain. Jika prajurit negara Sisai menang, maka kami akan menyetujui syarat perdagangan tersebut. Namun jika negara Sisai kalah, maka resep rahasia anggur dan semua permatanya harus dipersembahkan kepada Daning. Rencana ini cukup bagus. Jangan coba-coba berbuat curang saat kalian kalah nanti. Hahaha. Aku menyetujui usul dari Tuan Situ. Sudah lama aku mendengar bahwa semua orang di negara Sisai ahli memanah, dan keterampilan berkudanya sangat luar biasa. Aku benar-benar harus menguji kemampuan mereka. Karena Ratu Mia dan Raja Jin keduanya menyetujui taktik dari Tuan Menteri, maka aku izinkan putra mahkota kediaman Pangeran Yu, besok kamu juga harus ikut berburu. Aku... Saudara Qingzhou, dari sini. Sudah berapa kali aku memanggilmu? Kamu menungguku? Hari ini sangat membahagiakan. Sepertinya rencana pernikahanmu dengan Ratu Mia sudah ditetapkan. Baginda pasti memberimu hadiah yang sangat banyak, kan? Biar aku beritahu kamu ya. Mulai sekarang kamu harus memanggilku putra mahkota. Baginda hari ini telah memulihkan statusku sebagai putra mahkota kediaman Pangeran Yu. Hormat saya, putra mahkota. Sudahlah, jangan begitu. Aduh, ini sungguh kabar yang menggembirakan. Lagi pula kamu sudah memenangkan kompetisinya kemarin. Maka pernikahan ini seharusnya berjalan dengan lancar. Tentang pernikahanku dengan Mia, tidak bisa dijelaskan secara singkat. Jauh lebih rumit dari yang dibayangkan. Oh iya? Dua hal yang kuminta untuk kamu selidiki itu, apakah ada kemajuan? Ed, Kamu ini, begini, kurasa kamu selidiki saja Raja Jin. Mulailah dari Raja Jin. Apalagi besok, Baginda memintaku untuk pergi mengikuti perburuan di pinggir kota. aku juga sudah mendengar kabar itu. Tentang Raja Jin ini, dia selalu ingin mengganggu pernikahanmu dengan Ratu Mia. Dia sangat kejam sejak dulu. Kamu harus berhati-hati. Tenang saja, aku tahu apa yang harus kulakukan. Niat liciknya itu semuanya sudah terbaca olehku. Dia hanya ingin mendapatkan Mia untuk mengendalikan seluruh kekuatan militer negara Sisai. Mana mungkin aku membiarkan rencananya berhasil begitu saja? Memang Anda pantas menjadi putra mahkota. Sudahlah, kembalilah berjaga. Baginda Raja Jin, semuanya sudah diatur sesuai perintah Anda. Kali ini tidak hanya akan membuat Ye Qingzhou sangat malu, tetapi juga akan menghabisinya sampai tidak tersisa. Ye Qingzhou, jika kamu tidak tiada, hatiku tidak akan tenang. Yang mulia, Kediaman Pangeran Yu Pangeran Muda Ye Qingzhou telah tiba. Yang mulia, Mia yang mulia ratu, Ye Qingzhou, kenapa kamu baru sampai? Bagaimana bisa kamu membiarkan Yang Mulia dan Putri Mia menunggumu? Sungguh tidak punya tata krama. Tidak apa-apa.
berburu di pinggiran kota hari ini. Apakah Pangeran Ye sudah bersiap? Menurut pendapat saya, Ye Qingzhou tidak punya kualifikasi untuk ikut berburu. Lebih baik biarkan dia mengikuti rombongan di belakang untuk menuntun kereta kuda. Apa maksud perkataan Raja Jin ini? Mengapa Ye Qingzhou tidak memenuhi syarat untuk berburu? Kalian semua mungkin belum tahu soal ini. Si Ye Qingzhou yang sudah sangat terkenal ini, Pangeran Ye pernah kabur dari pertempuran 5 tahun yang lalu. Dia sama sekali tidak mengerti cara berkuda. Membiarkannya ikut serta hanya akan mempermalukan bangsa Daning kita. Tuan Menteri, kamu jangan menyindirku terus. Bagaimana kamu tahu kalau aku tidak mahir berkuda dan memanah? Pangeran Ye, berhentilah bersikap sok kuat. Biarkan Yang Mulia Raja Jin dan Jenderal Su yang ikut, supaya negeri Daning kita benar-benar aman tanpa celah. Pertandingan bahkan belum dimulai, dan kalian sudah ingin menendangku keluar? Pangeran Ye, jika memang seperti yang dikatakan oleh Tuan Menteri, kamu boleh memilih untuk mundur. Apa yang Mulia katakan itu tidak tepat? Aku sama sekali tidak pernah terpikir untuk mundur. Lagi pula di mataku, Yang Mulia Raja Jin dan Komandan Pasukan Pengawal Su Jingyun, baik kemampuan memanah maupun ilmu bela diri mereka, keduanya biasa-biasa saja. Jika membiarkan mereka berdua mewakili negeri Daning kita dalam pertempuran, sebagai bawahan, aku merasa sangat tidak tenang. Beraninya kamu tidak hormat kepada raja ini? Kamu benar-benar bicara omong kosong. Ye Qingzhou, jangan lancang kamu. Aduh, tidak perlu berdebat lagi. Mengenai apakah Pangeran Ye ahli dalam berkuda dan memanah, serta apakah dia layak mengikuti perburuan, kita akan segera mengetahuinya setelah satu ujian. Ujian seperti apa? Yang Mulia, mari kita adakan kompetisi kecil, ada sebuah tiang sejauh 100 langkah di sana, kita lihat siapa yang bisa memanahnya dengan tepat. Yang berhasil memanah adalah pemenangnya, dan yang gagal berarti kalah, bagaimana? Aku setuju. Hanya saja aku takut Ye Qingzhou tidak berani menerima tantangan ini. Pangeran Ye kita ini mungkin menarik 3 ketapel saja tidak sanggup. Apalagi bicara soal tiang lampu sejauh 100 meter, jangan menyusahkannya. Baiklah. Karena kita ingin bertanding kemampuan memanah, tidak ada salahnya kita menambahkan taruhan. Aku mohon kepada Ratu dan Yang Mulia untuk menjadi saksi kami. Baiklah, aku izinkan. Jika kamu menang, aku akan memberikan hadiah 100 keping emas dan 100 buah perhiasan giok. Raja Jin, aku rasa semua barang ini tidaklah penting bagimu. Bagaimana kalau kita bertaruh secara pribadi? Jika kamu kalah, saat perburuan dimulai nanti, kamu harus turun dan menuntun kudanya, serta harus menyeduh teh dan menghidangkan arak untuk Yang Mulia dan Ratu Mia. Tentu saja. Aku juga setuju. Ayo kita mulai segera. Prajurit Goodyear berhasil mengenai sasaran. Pangeran Raja Jin sangat ahli. Bidikannya tepat sasaran. Raja Jin, sangat luar biasa. Kekagumanku padamu sungguh tidak terhingga. Selalu mengalir tanpa henti, selamanya sampai kapanpun, benar-benar hebat. Wah, teknik memanah Raja Jin sungguh luar biasa. Hebat sekali ya. Ye Qingzhou, bidiklah yang benar, jangan sampai mempermalukan Daning. Baik. Pangeran Ye, kamu benar-benar percaya diri? Beraninya kamu tidak menatap sasaran 100 langkah di depanmu, malah menutup kedua matamu. Hanya pandai bergaya, sekali lihat saja, sudah tahu kalau dia tidak kompeten. Pangeran, dia jelas-jelas bukan tandinganmu. Ye Qingzhou, jika kamu tidak bisa memanah, lebih baik menyerah saja. Jangan hanya mencari perhatian. Jarak yang hanya 100 langkah ini, buat apa aku membuka mata? Putra mahkota Ye Qingzhou berhasil mengenai sasaran, berhasil menembus tiang lampu itu. Ye Qingzhou, kamu semakin membuatku kagum padamu. Teknik memanah yang luar biasa, bahkan tenaga dalamnya pun sulit diukur. Teknik memanah sehebat ini belum pernah kulihat sebelumnya. Yang Mulia Pangeran Jin, menurut Anda, siapa yang menang di ronde ini? Kami bertiga telah mengenai tiang yang jaraknya 100 langkah. Bagaimana mungkin bisa menentukan pemenangnya? Yang Mulia, izinkan saya mengatakan yang sejujurnya. Mengenai pertandingan kali ini, prajurit Goodyear dan Yang Mulia Raja Jin, keduanya berhasil mengenai sasaran. Kemampuan memanah mereka sangat luar biasa, saya benar-benar kagum melihatnya. Sedangkan untuk Pangeran Ye, panahnya memang tidak mengenai sasaran itu, namun teknik memanah dengan menahan napas dan memejamkan mata, baru pertama kali saya melihatnya seumur hidup. Jadi saya berpendapat, anggap saja ronde ini berakhir seri. Tidak bisa. Karena saya dan Yang Mulia Raja Jin sudah membuat kesepakatan taruhan, maka kita harus menentukan siapa pemenangnya. Janganlah kamu terlalu menekan orang lain. Perkataan putra mahkota sangatlah bagus. Panglima Su,
Biarkan aku bersaing sedikit dengan putra mahkota. Mematahkan tiang dari jarak 100 langkah dengan satu anak panah, bukankah itu hal yang sangat mudah untuk dilakukan? Sepertinya aku sedang berhadapan dengan lawan yang tangguh. Kamu pasti belum tahu kalau tenaga dalamku sudah pulih sepenuhnya, kan? Teknik memanah Panglima Su memang luar biasa. Tapi bagaimana jika aku tidak menggunakan anak panah sama sekali? Anak ini hanya bermain trik saja. Pangeran muda, karena ini adalah adu kemampuan memanah, apa maksudnya kamu tidak menggunakan anak panah? Kalau begitu, aku akan pakai anak panah. Yang Mulia Raja Jin, Tuan Menteri, Panglima Su, kalian semua perhatikan baik-baik. Wah, Pangeran Ye dia. Wah, hebat sekali. Pangeran Ye, dia bahkan menggunakan daun untuk memotong anak panah dari jarak 100 meter. Mematahkan anak panah dengan daun, mengenai sasaran dengan akurat dari jarak 100 langkah, kemampuan bela diri seperti ini sungguh luar biasa. Kemampuan memanah yang begitu sempurna ini bahkan tidak ada yang bisa menandinginya di seluruh wilayah sisai kami. Raja Jin, jika Panglima Su tidak terima, silakan coba sendiri. Yang Mulia, waktu sudah mulai siang. Bagaimana kalau kita pergi ke arena perburuan? Ayo berangkat. Dasar kasar. Biarkan saja kamu sombong untuk saat ini, hari ini kamu pasti kalah. Hei Pangeran Jin, kita berdua memiliki taruhan sebelumnya. Nanti kamu harus menuntun kuda dan mengemudikan kereta untuk Yang Mulia dan Tuan Putri, serta melayani segala kebutuhan mereka. Jangan senang dulu. Aku adalah Panglima Pengawal Kekaisaran, bertanggung jawab atas keamanan Tuan Putri dan Yang Mulia. Orang yang tidak berkepentingan dilarang mendekat. Orang yang tidak berkepentingan? Cuy, Hei, bicara yang jelas. Kamu benar-benar sok berkuasa hanya karena jabatan kecil itu? Berhenti di sana. Saudara King Zhou, Saudara King Zhou, Yang Mulia dan Ratu masih di arena perburuan, membicarakan urusan perdagangan kedua negara. Kenapa kamu pergi lebih awal? Guru baru saja mengirim pesan lewat merpati. Katanya, pedang Jinghong sudah ditemukan keberadaannya. Aku harus segera kembali sekarang juga. Kamu mendapat kabar tentang pedang Jinghong. Aku akan menemanimu. Hati-hati. Ye Qingzhou, hari ini adalah akhir hidupmu. Siapa yang mengirim kalian? Serang. Keahlian ini bukanlah milik pembunuh biasa. Ini pasti pembunuhan yang sudah direncanakan sebelumnya. Aku dengar tenaga dalammu telah pulih. Tak menyangka kekuatannya sehebat ini. Beberapa hari yang lalu, pelaku yang menyusup ke istana untuk mencelakai Ratu Mia, apakah dia juga orangmu? King Zhou, kamu pergi duluan. Aku akan menghadapi mereka. Ye Qingzhou, harus tiada hari ini. Mau menghabisiku? Kalian belum pantas?
Pergi. Kejar. Tidak perlu dikejar. Sampah. Sampah, sekumpulan sampah. Menghabisi pangeran lemah saja kalian tidak becus. Tuan Menteri, tugas ini berantakan. Bagaimana caramu membereskannya? Pangeran, mohon pangeran ampuni saya. Tolong pangeran beri saya satu kesempatan lagi. Saya pasti akan membuat Ye Qingzhou hancur tak bersisa. Ayo pergi. Ini adalah kediaman pribadi Komandan Pasukan Pengawal Su Jingyun. Bukankah kamu ingin mencari pedang Jinghong? Mengapa kita ke sini? Kamu tidak tahu apa-apa. Guruku bilang pedang Jinghong ada di sini, ada di dalam kamar sayap timur. Jalan. Saudara Qingzhou, Saudara Qingzhou, ketemu. Pedang Jinghong dari kediaman Pangeran Yu yang telah hilang bertahun-tahun akhirnya ditemukan. Ini adalah kabar yang sangat luar biasa. Tapi kenapa raut wajahmu seperti itu? Tidakkah kamu merasa ini aneh? Ini adalah kediaman pribadi Su Jingyun. Mengapa pedang Jinghong bisa muncul di sini? Yang lebih aneh lagi, kenapa seluruh kediaman ini tidak dijaga oleh satu orang pun? Ye Qingzhou, akhirnya aku menemukanmu. Serahkan pedang Jinghong, maka malam ini aku bisa mengampunimu. Mengapa mereka tahu kalau aku ada di sini? Aku dipenjara selama 5 tahun. Ternyata kamu dan saudaramu situ diam-diam mencari pedang Jinghong. Kalian benar-benar tak pernah menyerah untuk berniat jahat. Ya, semua orang juga sudah tahu bahwa pedang Jinghong ini adalah pusaka warisan kediaman Pangeran Yu. Apakah kalian berniat merampoknya terang-terangan? Kalau iya, memang kenapa? Pedang Jinghong ini bisa menggerakkan kekuatan militer 5 negara wilayah barat. Namun sayang sekali, ayahmu sudah tiada. Pusaka ini tersimpan di tangan sampah sepertimu. Lalu apa gunanya? Ye Qingzhou, serahkan pedang Jinghong, atau hari ini akan menjadi akhir hidup kalian berdua. Jangan banyak bicara. Pedang Jinghong ada di tanganku. Kalau berani datang dan ambil sendiri. Karena kamu sangat ingin mencari perkara, maka jangan salahkan aku. Urusan dendam dengan keluarga situmu akan aku tuntaskan sekaligus malam ini. Untuk menghadapi kalian saja, tidak perlu sampai menggunakan pedang Jinghong. Aku takut benda pusaka kediaman Pangeran Yu ini dikotori oleh kalian. Maju. Kamu benar-benar mencari penyakit. Hei, sudah bertahun-tahun lamanya, apakah tidak ada kemajuan sedikit pun dari kalian berdua? Hanya mengandalkan kalian berdua saja, beraninya kalian menginginkan pedang Jinghong milikku? Huh, Sudah lama aku menunggumu, Ye Qingzhou. Tak disangka walau kediaman Pangeran Yu, Pangeran Muda sudah mendekam di penjara selama 5 tahun, ilmu bela dirimu ternyata masih sehebat ini. Kakak Jingyun, cepat habisi dia. Kalian berdua, kakak beradik, benar-benar tidak berguna. Ye Qingzhou tidak terluka sedikit pun, sementara kalian malah begitu berantakan. Ye Qingzhou, kamu masuk tanpa izin ke kediamanku, bahkan melukai putri dan putra dari kediaman Xiangsu. Apakah kamu tahu ini adalah kesalahan fatal? jadi begitu? Ini adalah jebakan yang sudah kamu rencanakan dengan matang. Kemampuan Panglima Su dalam memutarbalikkan fakta ini
Sungguh membuatku merasa sangat kagum. Kamu datang di waktu yang tepat, kebetulan aku ingin bertanya kepadamu, bagaimana bisa pedang Jinghong milik keluarga kediaman Pangeran Yuku yang hilang 5 tahun lalu berada di dalam pavilion pribadimu? Orang yang sudah tiada tidak perlu tahu terlalu banyak. Dalam tragedi pembantaian keluarga kediaman Pangeran Yu 5 tahun lalu, hanya aku satu-satunya yang beruntung bisa bertahan hidup. Aku bertanya kepadamu, apakah masalah ini ada hubungannya dengan keluarga-keluarga Su milikmu? Kamu hanya perlu tahu, malam ini kamu tidak akan pernah bisa lolos. Hamba, aku akan tiada? Atas dasar apa? Hanya karena sekumpulan prajurit lemah ini, Kamu hanya akan tamat di tanganku. dunia bilang Panglima Su bela diri yang tak tertandingi, hari ini aku ingin mengujinya sendiri. Di hadapanku, berapa lama kamu bisa bertahan? Aku pikir 5 tahun di penjara. Telah membuat ilmu bela dirimu lenyap. Tak disangka tenaga dalammu masih begitu kuat. Aku akan bertanya kepadamu untuk terakhir kalinya, apakah tragedi kediaman Pangeran Yu adalah perbuatan keluarga Su? Kakak Jingyun, ilmu pedangnya masih jauh di bawahmu. Diam. Aku penasaran, kapan kekuatan dalammu pulih? Aku akan menggunakan kata-katamu sendiri untuk menjawabnya. Orang yang akan tiada tidak perlu tahu terlalu banyak. Belum pernah aku melihat jurus sehebat ini. Kapan si sampah ini menjadi begitu mengerikan? Jika terus bertarung seperti ini, kakak Jingyun akan dalam bahaya besar. Aku akan pergi membantunya. Ye Qingzhou, kamu harus habis. Kakak Jingyun sedang dalam bahaya besar, aku harus membantunya. Ye Qingzhou, kamu harus tiada. Benar-benar tidak disangka ya. Dunia bilang ilmu bela diri Panglima Su tak tertandingi, tapi menurutku hanya biasa saja. Aku adalah Panglima Pengawal Kekaisaran Negara Daning. Apa kamu berani menghabisiku? Lalu kenapa jika ilmu bela dirimu kuat? Ayah kakak Jingyun adalah jenderal besar istana? Jika kamu berani melukai kakak Jingyun sedikit saja, kamu pasti akan tamat dengan cara yang sangat mengenaskan. Sepanjang hidupku, hal yang paling aku benci adalah ancaman. Hal yang paling aku benci seumur hidupku adalah ancaman dari orang lain. Selagi aku belum berniat menghabisimu, masih belum terlambat bagimu untuk menjawab pertanyaanku. 5 tahun yang lalu, tragedi berdarah kediaman Pangeran Yu sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Kalau begitu, pedang Jinghong, warisan keluarga kediaman Pangeran Yu milikku, kenapa bisa ada di kediaman pribadimu? Pedang Jinghong. Itu adalah barang yang ayahku dapatkan setahun lalu, dengan harga tinggi dari seorang pedagang. Apa yang kamu katakan itu benar atau bohong? Aku sendiri yang akan menyelidikinya sampai jelas. Hari ini aku lepaskan kamu. Jadi dilepaskan begitu saja?
Tanpa bukti yang kuat, jika malam ini aku menghabisi Su Jingyun, pasti akan menjadi hukuman berat bagi kita. Kita harus bersabar untuk sementara waktu, kalau melenyapkannya, kita juga tidak akan bisa selamat. Untungnya pedang Jinghong sudah ditemukan kembali. Ayo kita pergi. Kakak Jingyun, apa maksudmu dengan ini? Ye Qingzhou, apa menurutmu kamu bisa pergi dari sini? Ye Qingzhou, kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja? Panglima Su, lepaskan dia. Maju satu langkah lagi, maka adikmu ini akan segera tiada. Dia yang tiada atau kamu, pilih salah satu. Berhenti di situ. Hidup atau matinya tidak ada hubungannya denganku. Menurutmu hal semacam ini bisa mengancamku? Aku tahu betul, kamu dan Situ Shuang sudah dijodohkan sejak kecil. Apa kamu tidak memiliki kenangan manis sedikit pun dan mengabaikan keselamatan tunanganmu ini? Pertunanganku dengannya sudah dibatalkan 5 tahun yang lalu. Apa gunanya membicarakan kenangan lama? Kakak Jingyun, kamu sedang memanfaatkanku. Lalu bagaimana jika dia dan si Tunan berakhir di sini? Besok aku akan melapor kepada Yang Mulia bahwa demi merebut pedang Jinghong, kamu telah membuat perhitungan yang fatal terhadap putri dan putra dari kediaman Perdana Menteri. Dan aku terluka karena berusaha menghentikanmu. Kira-kira bagaimana reaksi Yang Mulia nanti? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Jika kamu tetap bersikeras menghabisinya, aku tidak keberatan untuk mempertaruhkan segalanya. Ye Qingzhou, oh Ye Qingzhou. Apa kamu benar-benar mengira dengan sedikit kemampuan bela dirimu itu, kamu sudah tidak terkalahkan di dunia? Benar-benar konyol. 800 tentara terlarang dan 300 pemanah. Sudah lama mengepung tempat ini dengan sangat rapat, bahkan seekor lalat pun tidak akan bisa terbang keluar. Aku sudah buta, aku minta maaf. Jangan hiraukan aku lagi, cepatlah pergi. Letakkan pedang Jinghong, berlututlah di tanah. Sudah kukatakan, kamu hanya layak dihabisi oleh pedangku. Jika ingin dia tetap bernyawa, segera lakukan. Aku setuju. Biarkan dia pergi. Aduh. Kediaman Pangeran Yu, pangeran muda yang sombong ini, hari ini pun harus bertekuk lutut di kakiku. Kamu benar-benar keterlaluan, jadi jangan salahkan aku. Jangan gegabah. Hentikan. Orang tua itu sudah datang. Masalahnya akan jadi gawat sekarang. Qingzhou, kamu tidak apa-apa? Aku melakukannya hanya untuk membela diri, bukan untuk menyelamatkanmu. Qingzhou. Ya Qingzhou, lancang sekali kamu. Berani sekali kamu menerobos masuk kediaman putraku, bahkan melukainya. Ye Qingzhou, aku akan membuat perhitungan denganmu. Kalian berdua ayah dan anak, kemampuan kalian memutarbalikkan fakta benar-benar membuatku terkesan. Qingzhou, lukamu? Ayah, Ye Qingzhou telah mencuri pedang Jinghong dan juga melukaiku. Anda harus membelaku. Jenderal Shu, kebetulan sekali Anda datang. Kenapa pedang Jinghong milik kediaman Pangeran Yu yang sudah bertahun-tahun menghilang bisa ada di kediaman putra Anda? Anda hanyalah seorang putra mahkota dari kediaman Pangeran Yu. Apa Anda punya hak untuk menginterogasiku? Benar juga, Jenderal Su. Anda adalah orang paling berpengaruh di istana. Lalu mengapa Anda tidak menjawab pertanyaanku? Apa karena tidak berani menjawab? Atau karena Anda memang merasa bersalah? Kurang ajar. Kekuasaan Suren sangat besar di pemerintahan, bahkan Baginda Kaisar pun harus selalu mengalah padanya. Kali ini kita dalam masalah besar. Karena masalah sudah terlanjur seperti ini, mari hadapi apapun yang akan terjadi. Baiklah, Jenderal Su. Karena Anda tidak mau menjawab pertanyaanku, aku juga tidak akan memaksanya. Kedatanganku kali ini hanya untuk mencari pedang Jinghong. Sekarang karena pedangnya sudah ketemu, aku juga tidak ingin berurusan lagi dengan Anda. Kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja? Apakah menurutmu kediaman keluarga Su bisa kamu datangi, lalu tinggalkan semaumu? Tidak ada jalan lain, kita hanya bisa melawannya dengan sekuat tenaga. Maksud Jenderal besar adalah, Anda ingin menghabisi kami semua?
Apa Anda bisa memberikan penjelasan di hadapan Baginda Kaisar? Kita tidak boleh membiarkannya pergi begitu saja. Diam. Aku tidak tahu menahu mengenai urusan pedang Jinghong. Untuk saat ini, masalah itu dikesampingkan saja. Malam ini kamu menyusup ke kediaman putraku dan melukai putraku. Setidaknya berikan aku penjelasan yang masuk akal, bukan? Faktanya sudah terpampang jelas. Aku hanya mencoba untuk menemukan pedang Jinghong. Aku terpaksa membela diri karena tak punya pilihan lain. Lantas penjelasan apa lagi yang harus kuberikan padamu? Jika aku menghabisi pecundang ini sekarang, Yang Mulia pasti akan mengusutnya sampai tuntas, kerugiannya tidak sebanding dengan hasilnya. Kudengar tenaga dalammu sudah pulih, dan bela dirimu jauh di atas rata-rata. Malam ini jika kamu bisa melewati 5 jurusku, perselisihanmu dengan putraku bisa dianggap lunas. Semua orang tahu kalau bela diri ayahku tak tertandingi di dunia ini. Ye Qingzhou, hari ini dewa sekalipun tak akan bisa menyelamatkanmu. Ayah, kamu terlalu menganggap tinggi dia. Jangankan 5 jurus. Meskipun hanya 3 jurus, dia pasti tak akan pernah sanggup untuk menangkisnya. Ye Qingzhou, kamu tidak mungkin bisa mengalahkannya. Apa Jenderal Besar Su tidak merasa sudah bertindak sewenang-wenang? Menindas seorang junior seperti ini, jika hal ini sampai tersebar, bukankah Jenderal Besar Su takut akan dipermalukan? Katakan satu kata lagi, dan aku akan menghabisimu. Qingzhou jangan menyetujuinya. Sekarang setelah pedang Jinghong sudah ditemukan, saya ingin mencobanya. Bagus. Tidak salah lagi, kamu adalah putra dari Pangeran Yu. Ternyata kamu punya keberanian. Ye Qingzhou, keluarkan jurusmu. Aku tidak perlu menggunakan senjata apapun, agar orang tidak bilang aku menindas seorang junior. Mohon bimbingannya, Jenderal Besar. Dasar kutu yang tak tahu diri. Ye Qingzhou, bisa tiada di tangan ayahku, adalah berkah terbesar dalam hidupmu. Dulu ilmu bela diri ayahmu benar-benar tiada tandingannya. Entah berapa persen kemampuan ayahmu yang bisa kamu kuasai. Kamu baru akan tahu setelah mencobanya. Tenaga dalam yang sangat kuat. Lumayan juga, sedikit lebih kuat dari yang saya bayangkan. Tidak heran kamu adalah jenderal besar yang sangat dihormati. Ternyata memang sangat tangguh. Kepergian ayahku 5 tahun lalu, benarkah tidak ada hubungannya denganmu? Kalahkan saya dulu, baru kamu berhak mengajukan pertanyaan. Kapan teknik bela diri sampah ini menjadi begitu luar biasa? Dia bahkan sanggup bertarung seimbang dengan ayahku. Ini benar-benar terlalu kuat. Teknik yang begitu hebat, kapan dia mempelajarinya? Bagus. Jurus ini diajarkan oleh ayahmu, kan? Ini baru jurus kedua. Apa kamu sudah tidak sanggup melawanku? Menurutku sebaiknya Jenderal Besar Su gunakan saja senjatamu. Jika kamu bicara sepatah kata lagi, aku akan memotong lidahmu sekarang juga. Kulihat lukamu itu cukup parah. Saat ini kamu bukan tandinganku. Kamu... Jika melihat ke seluruh Daning, di kalangan generasi muda, sepertinya hanya kamu yang mampu mengimbangi kekuatanku. Lanjutkan. Tenaga dalam bocah ini, bagaimana mungkin sehebat ini? Tidak memalukan jika putraku kalah darimu. Jenderal Besar Su, pedang Jinghong milikku sudah dicabut dari sarungnya. Kusarankan kamu juga memilih senjata yang sesuai. Jangan sampai orang lain bilang kalau aku menang dengan cara yang tidak adil. Qingzhou, kamu pasti bisa melakukannya. Nona Situ, apakah kamu menyesal? Aku sudah kehilangan akal sehat. Seharusnya aku tidak mengincar pedang Jinghong, dan lebih tidak seharusnya lagi. Cukup, tidak ada gunanya lagi kamu mengatakan semua ini sekarang.
Benar-benar sombong. Malam ini orang tua ini akan membuatmu tahu seberapa besar harga dari kesombonganmu itu. Qingzhou, awas. Apa kamu benar-benar berpikir bisa mengalahkan orang tua ini? Jurus ketiga, Qingzhou, Qingzhou, Jenderal Besar Shu, ilmu bela dirimu memang sesuai dengan reputasimu. Tua bangka ini memang cukup kuat. Qingzhou, jangan bertarung lagi. Ye Qingzhou, pemenangnya sudah ditentukan. Kamu hanya mampu bertahan 3 jurus. Ye Qingzhou, setelah terkena pukulan telapak tangan ayahku, umurmu tidak lama lagi. Siapa bilang aku kalah? Mari bertarung lagi. Jangan bertarung lagi. Menyingkir. Jenderal Besar Shu, apa kamu pikir sudah benar-benar mengalahkanku? Apa kamu benar-benar tidak takut kehilangan nyawa? Terkena satu pukulanku, organ dalammu akan mengalami kerusakan parah. Paling lama kamu hanya bisa bertahan 5 hari. Ye Qingzhou, aku tidak perlu menghabisimu. Kamu belum cukup pantas. Kalian boleh pergi. Kita belum menentukan siapa pemenangnya. Ayo bertarung lagi. Kamu persis seperti ayahmu dulu. Sama-sama cari mati. Kalau kamu tidak menyerang, maka aku yang akan maju. Berhenti. Kenapa Pak Tua ini datangnya tiba-tiba sekali? Guru, Punya harga diri tinggi, pantang menyerah, dan sangat teguh. Aku benar-benar tidak salah pilih orang. Bawa dia pergi. Siapa kamu? Kamu sudah melukai muridku. Bagaimana kamu akan mempertanggungjawabkan ini? Orang tua, dari mana asalmu? Cepat pergi dari sini. Dia. Aku pernah melihatnya. Saat Ye Qingzhou keluar dari penjara, dialah yang menyelamatkan Ye Qingzhou. Hahaha. Berani sekali bicaramu. Apa kamu tidak tahu siapa aku? Di seluruh Daning, tidak ada yang berani bicara seperti itu kepadaku. Jenderal Besar Xuren, di mataku hanyalah sebutir debu yang tidak berarti. Apa katamu barusan? Xuren, kamu benar-benar sudah tua. Kenapa banyak sekali bicara? Ayah, tua bangkai, buat perhitungan dengan nyawamu. Jurusmu sangat aneh. Aku belum pernah melihatnya. Siapa kamu sebenarnya? Apa kamu tuli? Aku adalah guru dari Ye Qingzhou. Tenaga dalam Pak Tua ini sulit diukur. Jurusnya juga terlalu aneh. Aku akan membawa mereka pergi. Apa kamu keberatan hari ini? Pak Tua, di luar sana ada 1000 prajurit tempur kami. Kalian semua akan tamat malam ini. Silakan panggil mereka masuk saja. Prajurit. Cepat kemari. Prajurit. Jangan-jangan dendam antara aku dan kamu, keluarga situ, mulai sekarang sudah berakhir. Kakak Qingzhou, terima kasih sudah menyelamatkan nyawaku. Jika bukan karena dirimu, Tidak perlu bicara lagi. Pergilah kalian. Takdir buruk ini. Akhirnya selesai juga. ayo pergi adik. Ayo jalan. Terima kasih guru. Jika guru tidak datang, kami benar-benar berada dalam bahaya besar.
Meskipun aku tidak muncul, ayah dan anak keluarga-keluarga Su itu, mereka juga tidak akan berani menghabisimu di depan umum. Sudahlah, sudahlah, kamu menderita luka dalam yang parah. Aku harus mencari tempat untuk mengobati lukamu. Jika tidak, dalam 5 hari nyawamu tidak akan tertolong. 5 hari? Istirahatlah dengan baik selama beberapa hari, maka kamu akan sembuh. Guru? Jangan-jangan segala sesuatu malam ini semuanya berada dalam kendali Anda? Itu tidak penting. Yang penting adalah, semua konsekuensi ini harus kamu selesaikan sendiri. Guru, Istirahatlah dulu dengan tenang. Mengenai keluarga Shu di sini, aku sendiri yang akan mengurusnya. Menurut dugaanku, masih ada masalah yang lebih besar menantimu. ada masalah yang lebih besar lagi? Coba pikirkan, siapa lagi yang sudah kamu buat marah? Raja Jin Zhao Yichen? Dia sangat berbeda dengan keluarga Su. Keluarga Su menggunakan taktik terbuka, sedangkan dia terbiasa menggunakan cara yang licik. Oh iya, ada satu hal lagi. Hal apa itu? Aku sedang ingin ke belakang. Aku pergi dulu ya. Hei orang tua, setiap kali selalu saja begini kan? Pangeran Ye, ada urusan mendesak. Kasim Wei datang selarut ini, urusan mendesak apa? Yang Mulia dan Mia Ratu pergi berkunjung keluar kota beberapa hari yang lalu, dan baru saja kembali ke istana hari ini. Mia Ratu memerintahkanku untuk memanggilmu ke istana, untuk merundingkan masalah pernikahan yang penting. Sepertinya tidak sesederhana itu. Pangeran Ye, Kasim, aku akan ikut denganmu ke istana. Ratu, tehnya sudah sampai. Letakkan saja. Baik. Lapor Ratu, Pangeran Muda Ye Qingzhou sudah menunggu di luar aula. Persilakan dia masuk. Baik. Pangeran Ye, mari duduk di sini. Tidak kusangka Mia Ratu kita sangat suka mengundang orang di tengah malam. Bagaimana ini? Apakah ini tata krama menyambut tamu yang unik di negara sisai kita? Pangeran Ye bisa saja bercanda. Aku mungkin akan segera kembali ke sisai. Jadi mari kita langsung ke intinya saja. Mengenai syarat pernikahan perdamaian yang aku ajukan beberapa hari yang lalu, aku tidak tahu bagaimana pertimbangan Pangeran Muda. Maaf ya, aku tidak bisa menyetujuinya. Apa kamu yakin ingin menyerah? Apa kamu tidak mau mempertimbangkannya lagi? Dan ikut denganku kembali ke sisai, kamu akan mendapatkan kemewahan dan kekayaan yang tak terhingga. Aku sudah terbiasa hidup mewah sejak kecil, jadi harta duniawi seperti itu tidak terlalu aku pedulikan. Lalu, apa kamu tidak pernah merasa tertarik padaku sedikit pun? Soal itu, kalau bilang tidak tertarik, itu tidak mungkin. Tapi aku masih punya urusan yang belum selesai. Urusan apa? Sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Jangan mencoba mengalihkanku. Aku dengar kamu sudah lama menemukan pedang Jinghong dari kediaman pangeran yang hilang bertahun-tahun. Aku memang sudah menemukan kembali pedang Jinghong, tapi masih banyak kebenaran yang belum aku selidiki, serta dendam keluarga yang belum terbalaskan. Kebenaran? Apa kebenaran memang sepenting itu? Aneh, aku merasa sangat panas. Ada apa denganmu? Qingzhou, aku merasa sangat panas. Sangat panas. Aku merasa panas sekali. Ye Qingzhou, berani sekali kamu. Berani-beraninya kamu.
datang di saat yang sangat tepat. Yang mulia ratu, kalian sudah keracunan. Mengaku tanpa dipaksa, ya? Jika saya tidak menerima laporan rahasia, bahwa kamu berniat melakukan hal buruk pada Yang Mulia Ratu, maka malam ini kamu bajingan pasti sudah berhasil melancarkan aksimu. Ini jelas sekali sebuah jebakan. Mungkinkah dia bersekongkol dengan Raja Jin? Aku tahu kamu sangat setia pada Yang Mulia Ratu, tapi tolong jaga bicaramu. Malam ini aku datang karena diundang, dan tidak punya niat buruk sedikit pun pada Ratu. Jangan banyak bicara, aku akan menghabisimu. Kamu tidak tahu kalau Ratu mengundangku malam ini? Jangan berbohong, aku tidak percaya. Kenapa kalian diam saja? Segera tangkap dia. Kamu bukan tandinganku, jangan buang-buang tenaga. Kalian semua, kamu, dan kalian semua juga, jika kalian ingin selamat dan tetap hidup, sekarang juga cepat panggil tabib kekaisaran. Berniat buruk terhadap Yang Mulia Ratu adalah dosa yang tak terampuni. Aku benar-benar tidak perlu menjelaskan terlalu banyak kepadamu, apapun kenyataannya. Kita akan tahu saat Tuan Putri siuman. Jika saja aku datang sedikit lebih lambat, seluruh harga diri negara Daning akan hancur olehmu. Sudah kuduga itu kamu ingin menjatuhkanku dengan cara yang picik ini? Yang Mulia Raja Jin. Ye Qingzhou, kamu sangat kurang ajar, berani meracuni ratu dari negara Xisai, dan juga melukai ksatria negara Xisai. Menurut hukum Daning, kamu harus dihukum. Tuduhan yang kamu buat ini hanyalah sebuah alasan, bukan? Saksi dan bukti fisik semuanya ada di sini. Apa kamu masih ingin mengelak? Melihat situasi ini, jelas sekali kamu sedang dimanfaatkan oleh Zhao Yichen. Menurutku, orang yang meracuni Ratu Xisai itu adalah kamu. Beraninya kamu. Kurang ajar. Beraninya Anda menyerangku? Aduh, kalian berdua tidak perlu membuang tenaga. Bukannya kalian sudah mencobanya beberapa hari yang lalu, bahkan jika kalian berdua bergabung, itu tetap tidak ada gunanya. Serang bersama. Serang bersama. Tunggu. Aku tidak ingin bertarung lagi. Katanya, kamu seorang prajurit. Ternyata kamu hanya punya keberanian tanpa otak. Kamu sedang dijebak olehnya, dan kamu bahkan tidak menyadarinya sendiri, Raja Jin. Aku ingin bertanya dua hal padamu. Bagaimana kamu tahu aku akan datang ke kamar Ratu malam ini? Lalu bagaimana kamu bisa tahu sebelumnya bahwa aku akan memberi obat kepada Ratu? Aku selalu mengirim orang untuk menguntitmu secara diam-diam. Tentu saja aku tahu. Apa kamu sudah lihat? Dengar tidak? Kamu benar-benar konyol sekali. Jadi kalau menurutmu begitu, kenapa kamu tidak menangkapku sebelum aku masuk ke kamar istana? Pandai bicara sekali kamu, jangan berani-berani bicara sembarangan di sini. Mana yang benar dan mana yang salah, silakan nilai saja sendiri. Memangnya kenapa kalau kamu jago bertarung? Di luar sana penuh dengan pasukan pengawal kekaisaran, belum terlambat bagimu untuk mengakui kejahatanmu sekarang. Dia berniat bertindak dulu, baru melapor nanti. Tidak ada cara lain, aku hanya bisa mencoba menggertaknya saja. Pangeran Raja Jin, asal Anda tahu saja, ini kebetulan sekali, hari ini, sebelum aku menemui Ratu Mia, aku sudah mengirim pesan kepada beliau dan mengundangnya untuk datang ke sini juga. Jika dihitung, dari perkiraan waktunya, seharusnya sebentar lagi beliau akan tiba. Sampah ini ternyata punya rencana yang sangat teliti. Omong kosong. Aku tidak percaya. Raja Jin, memangnya aku berani menipumu? Tunggu saja, beliau akan segera sampai. Pangeran Jin, lebih baik tunggu Yang Mulia datang untuk memutuskan hukuman ini. Saya yakin Yang Mulia pasti akan memberikan keadilan bagi kita. Tidak perlu. Besok saya akan ke istana dan melaporkan kejadian malam ini dengan sejujurnya kepada Yang Mulia. Ye Qingzhou, kamu akan menerima hukumanmu. Mungkinkah aku benar-benar telah salah paham padamu? Jangan banyak bicara lagi. Bisakah kamu mencari tabib?
Tuan Putri, kamu sudah sadar? Kamu, semalam kita, Seseorang telah memberimu obat bius yang kuat, dan kamu jatuh pingsan. Tabib istana sudah menawarkan racunnya tadi malam. Setelah istirahat 1 hari, semuanya akan baik-baik saja. obat apa? Siapa yang melakukannya? Kalau itu, sebaiknya tanyakan saja pada bawahan kesayanganmu. Siapa yang sebenarnya telah melakukannya? Prajurit Wudir bilang, akulah yang memberimu racun itu. Tadi malam mereka hampir saja menghabisiku di tempat. Cepat minta maaf pada pangeran muda sekarang. Pangeran Ye, saya telah melakukan kesalahan dalam menilai. Mohon dimaafkan. Sudahlah. Kamu hanya mengkhawatirkan yang mulia ratu kalian, karena situasinya mendesak, aku bisa memahaminya. Kalian pergilah. Baik. Pangeran muda. Yang mulia ratu, Anda juga harus beristirahat dengan baik. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Pangeran muda. Terima kasih banyak pangeran muda. Sama-sama. Pangeran Ye, Kasim Wei, saya sudah mendengar tentang kejadian tadi malam. Kamu telah menyinggung Raja Jin. Kamu harus berhati-hati. apa maksud perkataan Kasim Wei barusan? Hah? Tuan Wei? Apa menurutmu dalang di balik kejadian semalam adalah yang mulia Raja Jin? Jaga ucapanmu pangeran muda. Jangan celakai hamba tua ini. Benar-benar rubah tua yang licik. Baginda memerintahkan saya untuk memberitahu pangeran muda bahwa perang di perbatasan semakin memanas. 3 hari dari sekarang, Baginda akan membahas strategi dengan para menteri di lapangan latihan. Jika dugaanku benar, pendapat para menteri pasti terpecah belah, kan? Situasi ini sangat berbahaya. Pangeran muda, kamu harus bersiap-siap sesegera mungkin. Saudara King Zhou, aku mendapat kabar bahwa Raja Jin dan Suren berencana bekerjasama untuk menekan Yang Mulia. Mengenai perang di perbatasan kali ini, apakah kamu benar-benar punya rencana cadangan yang matang? Kamu masih belum mempercayaiku? Semalam aku sudah menemui Ratu Mia. Kita hanya perlu bertindak sesuai rencana. Semuanya sudah diatur dengan baik. Baiklah, aku mempercayaimu. Nanti aku akan mengikuti semua arahanmu. Yang mulia, putra mahkota Ye Qingzhou telah tiba. Yang mulia, dalam diskusi mengenai perang di perbatasan ini, mengapa Ye Qingzhou harus hadir? Rasanya ini tidak pantas. Lapor yang mulia, hamba juga merasa hal itu kurang tepat. Ye Qingzhou tidak memiliki jabatan resmi, juga tidak mengerti strategi perang. Terlebih lagi dia tidak tahu apa-apa soal situasi di perbatasan, dia tidak memiliki kualifikasi untuk ikut dalam diskusi ini. Setelah aku dan Ratu Mia berdiskusi, kami sepakat bahwa Pangeran Ye harus ikut membahas perang ini. Mengapa? Apa kalian meragukan keputusanku? Yang mulia, aku mendengar perihal perang di perbatasan ini, bahwa Yang Mulia Raja Jin dan Tuan Su, keduanya menyarankan untuk mengerahkan seluruh pasukan, bahkan sangat merekomendasikan Tuan Muda Su sebagai panglima barisan depan. Ada apa? Apa kamu punya keberatan? Pertempuran di perbatasan sudah sangat mendesak, kamu tidak tahu apa-apa tentang strategi perang, jadi ini bukan tempatmu untuk mengatur-ngatur. Pangeran Ye, bagaimana menurutmu? Jangan ragu untuk mengatakannya. Saya rasa, Yang Mulia Raja Jin dan Tuan Su, strategi mereka untuk menyerang kali ini benar-benar sangat bodoh. Itu sama saja dengan mendorong seluruh daning kita ke dalam jurang kehancuran yang tak berdasar. Apa maksud dari pangerannya ini? Yang mulia, saya menyarankan agar pertempuran perbatasan ini mengutamakan perdamaian, dan juga kamu, Tuan Muda Shu, ilmu bela diri dan strategimu sangatlah biasa saja, benar-benar tidak layak untuk memegang posisi jenderal garis depan. Kamu... Yang Mulia, saya setuju. Saya rasa apa yang dikatakan Pangeran Ye itu benar. Tua bangka tak tahu diri. Beraninya kamu berbalik memihak lawan di saat seperti ini. Karena Anda telah menyelamatkan kedua anak kami. Kali ini, orang tua ini akan mempertaruhkan nyawa untuk mendukung Anda. Ini masalah besar negara, beraninya kamu bicara sembarangan di sini. Kamu bilang aku tidak pantas jadi jenderal garis depan? Apa tanganmu sudah tidak sakit lagi? Ye Qingzhou, karena kamu merasa rencana Jenderal Besar Shu dan Raja Jin tidak tepat, apakah kamu punya rencana yang lebih rinci? Yang mulia, sebenarnya saya sudah memikirkannya. Saya merekomendasikan Jenderal Xia Huaili untuk segera membawa pasukan ke wilayah barat untuk menjaga perbatasan, serta mengirim utusan untuk melakukan perundingan damai. Bicara memang mudah. Jika bisa berdamai, mengapa sekarang kita harus saling berhadapan di medan perang? Yang mulia Raja Jin? Hanya karena Anda tidak bisa melakukannya, bukan berarti kami juga tidak bisa. Yang mulia,
pedang Jinghong milikku. Kediaman Pangeran Yu yang sempat hilang kini telah kembali. Dengan pedang ini, aku bisa mengerahkan pasukan dari 5 negara wilayah barat untuk membantu pertempuran di perbatasan Daning. Pedang Jinghong, kapan ditemukan kembali? Pertanyaan bagus, Ratu. Sepertinya jawaban itu seharusnya ditanyakan kepada Panglima Su. Yang mulia, hamba menyarankan agar kita mengirim pasukan bersama negara Eksisai untuk meredam peperangan di perbatasan. Aku yakin Ratu Eksisai pasti akan membantu sepenuhnya. Hal ini berkaitan dengan kestabilan perbatasan. Aku, Sisai, bersedia mengirim 200.000 tentara untuk membantu Daning bernegosiasi gencatan senjata dengan negara Dongqi. Mengapa Mia bersikap seperti ini? Kenapa begitu memihak Ye Qingzhou? Yang mulia, menurut hamba, perang ini menyangkut nasib negara Daning. Sebaiknya tidak melibatkan negara Sisai dan tidak seharusnya membiarkan Putri Mia ikut menanggung risiko Daning. Yang mulia, hamba rasa apa yang dikatakan Raja Jin sangat benar. Beberapa hari yang lalu, Kementerian Pertahanan kami berhasil membuat kendaraan tempur raksasa untuk pertempuran melawan negara Dongqi kali ini. Hamba yakin kita akan menang. Orang zaman sekarang memang hebat, hanya saja mereka terlalu percaya diri. Jika kau bicara satu kata lagi, aku akan memotong lidahmu sekarang juga. Bahkan ini pun kau inginkan. Apa pantatmu sudah tidak sakit lagi? Kurang ajar kau. Yang mulia, lihatlah. Anda juga bisa melihat sendiri kalau kemampuan bela dirinya sangat biasa saja. Membiarkan dia mewakili negara Daning kita untuk pergi berperang, bukankah itu sebuah lelucon? Karena Ratu Mia bersedia mengirim pasukan bersama, aku rasa taktik Ye Qingzhou jauh lebih tepat. Mohon pertimbangkan kembali, Yang mulia. Yang mulia, aku sudah menghabiskan separuh hidupku di medan perang demi Daning. Jika Yang mulia membuat keputusan seperti ini, aku sulit untuk mematuhinya. Jenderal Su, kamu tidak mau berpura-pura lagi? Kamu sudah menunjukkan niat aslimu. Yang mulia, dia berniat melakukan pemberontakan. Yang mulia, orang ini membicarakan urusan negara tanpa dasar, menghasut orang dengan kata-kata jahatnya. Aku harus menghabisinya. Semuanya berhenti. Hati-hati, Yang mulia. Mereka berdua sudah merencanakan semua ini sejak lama. Yang mulia, mohon segera kerahkan pasukan ke perbatasan. Kami mohon Yang mulia mengerahkan pasukan dan berikan hukuman pada Ye Qingzhou. Bagaimana jika aku tidak setuju? Jika demikian, biarlah takhta ini diduduki oleh orang lain. Hanya dengan mengandalkanmu seorang diri, hari ini kamu pasti akan tiada tanpa jejak. Lumpuhkan pemimpinnya untuk mengalahkan pasukannya. Suren adalah yang terkuat. Jika tidak menumbangkan Suren, mustahil bagi kita untuk mengendalikan situasi. Pasukan pengawal yang mulia, sudah sejak lama kalian halangi di luar lapangan sekolah. Kalian berdua memang sudah berencana melakukan pemberontakan militer, kan? Kalau iya, memangnya kenapa? Ye Qingzhou berniat melakukan pengkhianatan. Demi melindungi stabilitas negara Daning, saya harus menghabisi penjahat ini. Yang mulia, Tragedi berdarah kediaman Pangeran Yu 5 tahun lalu, pasti kamu dan Raja Jin yang merencanakannya sendiri, kan? Karena riwayatmu sudah akan berakhir, aku akan membiarkanmu pergi dengan tenang setelah mengetahui segalanya. Dulu ayahmu memiliki ilmu bela diri yang tak tertandingi. Aku dan Raja Jin tentu saja tidak bisa membiarkannya tetap hidup. Hati-hati. Awas. Kamu tidak apa-apa?
Tahta ini seharusnya sudah menjadi milikku 5 tahun yang lalu. Jangan meronta lagi. Selama aku masih bernapas, kalian jangan harap bisa menyentuhnya. Yang mulia, silakan serahkan segel kekaisaran dan segera turun tahta. Kamu tidak benar-benar berpikir kalau kalian sudah menang, kan? Ye Qingzhou, kamu terlalu sombong. Hari ini seberapa hebat pun kamu akan tamat. Sekelompok orang tak tahu malu. Beraninya menyakiti muridku dan berniat melakukan pemberontakan. Hahaha. Hari ini aku akan menunjukkan kepada kalian siapa pemenang sebenarnya. Gawat. Guru, jika Anda terlambat selangkah saja, nyawaku akan berakhir di sini. Kamu sudah mengetahui kebenarannya. Aku datang tepat pada waktunya. Segeralah bersiap. Di lapangan latihan 3 hari lagi, aku menjamin keselamatanmu. Pada saat itu, semua kebenaran akan terungkap sepenuhnya. Siapa kamu? Masih berani ikut campur? Apakah kamu benar-benar tidak takut celaka? Hanya mengandalkan kalian, memangnya bisa menghabisiku? Aduh, guru, lihatlah. Merekalah yang memukulku. Aku mengerti maksudmu. Semua utang lama dan baru akan segera dibereskan. Serang! Keahliannya ternyata lebih hebat dari yang kubayangkan tadi. Jika bukan karena melindungi Zawan dia tidak akan terluka. Untuk menghabisimu, aku takut tanganku akan kotor. Biar yang mulia yang akan menghukummu. Yang mulia, semua sudah aman sekarang. Lukamu. Anda sudah tahu bahwa mereka bersekongkol untuk berkhianat. Masalah kecil, ini cuma hal kecil. Apa orang tua itu adalah gurumu? Hebat bukan? Terus kenapa kalau kamu bisa mengalahkanku? Kekuatan militer negara, Daning sepenuhnya ada di tanganku dan Raja Jin. Yang mulia tidak bisa mengalahkan satu prajurit pun. Jenderal Besar Shu, setelah bertahun-tahun, kamu tetap saja sama. Sangat keras kepala, tidak berubah sedikit pun. Coba lihat benda apa ini. Segel militer. Ini adalah segel militer milikku. Kenapa bisa ada di tanganmu? Bagaimana bisa segel militer itu ada padamu? Yang mulia, ini adalah segel militer milik Zhao Yichen dan Shu Ren. Dengan adanya segel militer ini, Anda bisa mengerahkan seluruh kekuatan militer di Daning. Terima kasih banyak. Ratu Mia, aku tidak bisa ikut bersamamu kembali ke Sisai. Sebenarnya masih ada satu alasan lagi. 5 tahun lalu, seluruh keluargaku di kediaman Pangeran Yu sudah tiada. Hanya aku yang beruntung bisa selamat. Itu karena Yang Mulia, yang saat itu masih berstatus putri sulung, telah menyelamatkanku. Utang budi ini harus kubalas. Jadi begitu ceritanya. Memang perasaan itu tidak bisa dipaksakan. Ayah dan anak keluarga Su, juga bagaimana cara menangani Zhao Yichen? Semuanya terserah keputusan Anda, Yang Mulia. Kamu sangat berjasa dalam melindungi Kaisar. Hadiah apa yang harus aku berikan kepadamu? Yang Mulia, murid saya ini memang kurang pandai bicara, tapi dia memiliki ketulusan cinta yang mendalam kepada Anda. Guruku sudah mabuk. Apa yang Anda pikirkan? Sampai jumpa lagi, Yang Mulia. Aku belum mabuk. Lepaskan aku. Kamu. Besok aku akan berangkat kembali ke Sisai. Jaga dirimu baik-baik. Tentu saja, Yang Mulia Ratu. Semoga selamat sampai tujuan. Sebelum berangkat, ada satu pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu. Katakanlah. Kamu dan Yang Mulia Kaisar Daning, apakah kalian akan menikah?
Siapa yang tahu soal jodoh? Kurasa, biarkan segalanya mengalir mengikuti takdir. Jaga dirimu. Sampai jumpa. Yang mulia, sedang apa Anda di sini? Di sini tidak ada orang lain, jangan panggil aku yang mulia. Coba biarkan aku melihatnya. Apa yang sedang Anda lakukan? Bukankah sudah waktunya bagi kita untuk menjalin asmara?